Saya percaya bahwa di tahun ini kita tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya di tahun 2024 ini kita dapat lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, ada kebahagiaan, namun tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, bagaimana caranya? Atau cara apakah kita untuk bisa melewati tahun 2024 ini? Ya udahlah Pak, ngapain sih dipikirin gitu ya? Kita jalan saja gitu. Atau kita sesuka hati aja lah gitu. Nah Bapak Ibu, saya akan memberitahukan melalui dasar firman Tuhan pada pagi hari ini cara atau strategi kita untuk melewati tahun 2024. Yang pertama Bapak Ibu, ayat yang kelima, bagian A. Kita coba baca Bapak Ibu satu poin di atas ini. 1, 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan Bapak Ibu, satu cara yang ampuh sekali untuk kita dapat melewati tahun 2024 ini, dan mesti kita ingat ini, kita taruh di dalam lubung hati kita. Jangan taruh di kantong Bapak Ibu. Nanti kita pergi meloncat, jatuh dia. Tapi kita taruh di dalam hati kita. Yang perlu kita kerjakan adalah di tahun 2024 ini, supaya kita dapat lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, ada damai sejahtera, tetapi kita jauh rasa khawatir, rasa takut. Pertama-tama adalah apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, ada kalimat yang penting di sini. Percayalah. Ini suatu perintah bagi saya dan bagi kita semua, tetapi ini yang paling penting. Bukan saja hanya percaya, tetapi dengan segenap hati. Karena banyak orang di luar sana, orang ateis saja percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi tidak dengan segenap hati. Maka kita semua jemaat-jemaat Tuhan di sini, saya percaya bahwa kita bukan saja hanya percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pikiran, tetapi juga dengan segenap hati kita. Amin. Artinya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah Allah menginginkan kita untuk mengakui Dia atau melibatkan Dia dengan segenap hati dalam setiap rencana kita. Bapak Ibu, itu artinya Allah menginginkan saya dan kita semua supaya kita melibatkan Dia, mengakui Dia dalam segala apa? Rencana kita. Hal lagi, yaitu dalam setiap harapan-harapan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, di dalam keluarga kita, dan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun ini. Yaitu melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun itu rencana kita. Apapun itu yang mau kita kerjakan. Ya, apa yang mau kita doakan, apa yang mau kita gumuli. Tadi malam dengan Ibu Siska kita juga ambil kesempatan untuk coba mereview ulang gitu ya. Kita coba membicarakan apa sih yang sudah kita kerjakan di tahun ini. Ternyata belum ada apa-apanya. Kita masih pikirkan pelayanan gereja gitu ya. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar lagi untuk kita kerjakan di gereja ini. Belum ada apa-apa yang mau kita kerjakan. Masih sedikit sekali. Berapa persen. Maka kita perlu menggumuli. Ini sesuatu hal yang PR besar bagi saya dan Ibu Siska dan kita juga semua. Kita sedang menggumuli mau pasang AC di sini. Kita sedang menggumuli mau tambah speaker. Dan itu butuh biaya sekitar ya 15-an sampai 20 juta. Tapi kita bersyukur juga melalui iman kita. Berapa tahun ini sudah ada pohon Natal, sudah ada mimbar kita, sudah ada kipas angin, sudah ada kursi, sudah ada gorden, sudah ada LCD. Ini kan iman kita.
Dulu saya ingat sekali pertama sekali nggak ada apa-apa di sini Bapak Ibu. 2 tahun, 3 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Tapi kita berdoa, kadang saya doa puasa juga. Ya sekali seminggu biasanya saya doa puasa, ambil kesempatan. Berdoa menggumuli. Ya Tuhan kasih gitu. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, untuk melewati tahun 2024 ini, saya dan kita semua jemaat Tuhan diingatkan kembali. Yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya adalah kita melibatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Kita mengakui Tuhan di dalam segala apa yang mau kita kerjakan. Amin ya. Nah itu yang mau kita kerjakan. Bapak Ibu, mungkin kita memiliki bisnis, dalam pekerjaan, dalam anak-anak kita yang mau kita kerjakan. Mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Saya percaya Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menjawab semua pergumulan dan doa-doa kita. Amin ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tentu juga ini adalah fondasi kita Bapak Ibu. Fondasi kita untuk melewati tahun ini. Saya percaya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya percaya bahwa tahun ini kita akan memasuki tahun yang paling terburuk untuk kita. Kita akan hidup di dalam ketakutan, kita akan hidup di dalam kekhawatiran, kita akan hidup di dalam segala kebimbangan. Karena kita tidak memiliki harapan. Kita tidak memiliki toga yang kuat untuk menopang kita, Bapak Ibu. Maka harus ini. Amin ya. Harus. Di dalam beberapa ayat firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan. Bagian yang pertama. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu. Datang ke gereja, rajin-rajin berdoa. Kalau ada kesempatan doa puasa, apa yang perlu digumuli, cari dulu wajah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, banyak juga orang datang ke gereja tapi salah gereja. Gitu ya, salah gereja. Yang diajarkan bukan firman Tuhan, yang diajarkan motivasi-motivasi dunia, bukan tentang kebenaran. Nah, itu juga sesuatu hal. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Bukan saja mencari dahulu kerajaan Allah, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Salah juga kalau kita mencari Tuhan, kita datang ke gereja, tapi yang diajarkan bukan kebenaran. Nah, itu juga dua hal yang berbeda. Makanya, mesti kita pintar-pintar memilih gereja mana yang sehat untuk iman kita. Amin. Kita bukan diajarkan yaitu ajaran-ajaran yang berbaur untuk hal-hal yang sifat duniawi yang mengajarkan kita, oh, kamu percaya Tuhan akan diberkati. Teologi kemakmuran. Oh, tidak ada. Gereja kita tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Percaya Tuhan, kasih 10, dikasih 100. Oh, tidak ada seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca ayat firman Tuhan yang kedua. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan artinya adalah totalitas seluruh hidup kita. Kita tahu bahwa kita ini hanya ciptaan Tuhan. Kita ini adalah terbuat dari debu dan tanah. Kita ini adalah bukan siapa-siapa. Kita ini adalah telanjang di mata Tuhan. Kita ini penuh keterbatasan. Maka, apa katanya? Serahkanlah totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Yang salahnya adalah kita sok-sok pandai selama ini. Kita sok-sok pintar. Kita tidak butuh Tuhan. Maka Tuhan kasih ujian-ujian, cobaan-cobaan yang besar, yang agak sukar kita lewati.
Tetapi di sini dikatakan bahwa serahkanlah seluruh hidup kita ini, maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Bapak Ibu, itu adalah yang perlu kita kerjakan di tahun ini. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.